Wah, droplet nih anjing. Wah, hati-hati lu, Dok. Dok, corona nih. Aman gak lu, Dok? Anjir lu bantal kenapa? Lu ingus ya? Bukan ini. Mens. Mens dari Miyabi. Aduh, jangan ya, nggak boleh. Kemarin kan kita katakan Kopaja dikritik, kok nggak pakai masker deketan ya? Oh, pakai masker sekarang. Oh, oke. Selamat siang, malam, pagi yang buat yang nonton Kopaja. Kita ngobrol apa aja? Oke, bersama dengan saya Dada Tirta. Saya Warsa Widianto. Dan ini adalah tulisannya Miyabi. Oke. Miyabi, ini idola saya, Dok. Miyabi. Ini minum dulu. Kita di endorse Aqua emang. Iya enggak. Enggak. Gua kan suka-suka. Aduh, gitu ya. Cuci tangan dulu anjing. Oh iya. Cuci tangan. Oh, iya. Tanganmu kayak kuli. Iya, namanya juga relawan, Dok. Iya Kita benar. harus begitu. Lu ngapain tidur capek banget? Ya lumayan, Dok. Gua habis dari tempat pengkuburan COVID rujukan Oh ya? di Pondok Rangon. Terus Nganterin makanan, terus ya keliling-keliling. banyak jenazahnya, Bro. Banyak, jenazahnya banyak. Cuman banyak juga orang yang nggak ngerti. Maksudnya gimana, Bor? Gimana ya? Lu kayaknya habis bangun bawanya bete, salah apa gua, Bor? Bukan lu yang salah sebenarnya. Ya terus yang salah siapa, Bor? Nggak ngerti dah, kayaknya kita melawan 2 pandemi kayaknya menurut gua. Apa pandeminya? Ya. Sabar dulu, jangan emosi. Lagi puasa, lu jangan begitu. Sabar. Jadi pakai masker lagi. Iya. Tadi kita dihujat. Ntar dihujat. Tapi buat apa? Udah pakai jauh-jauhan masker. begini juga aman. Ya udah buat jauh-jauh. Ah. Jangan di situ, di sini. Boleh. Lagi lu mojok aja ke sapu kantin. Lu tau gak sapu kantin? Dia tengahnya bolong ya kan? Duanya begini nih kelihatan. Iya, anjir jangan. Lu kayak sapu apa lo? Ya, gua sapi hijau kayaknya lah, enggak apa-apa lah. Oh, jangan sapu hijau rambutnya lurus gua, men. Oh iya bener juga. Iya, sapu. Tapi berwarna begitu ya. Iya. Jadi lu bukan sapu hijau, Dok. Apa, Pak? Kayak SD. Ya deh. Lu jadinya marah-marah mau bahas gua apa bahas apa? Enggak, bahas dulu itu Covid. Pertama, gimana tadi Lu tuh? marah-marah kenapa ya? Maksudnya tadi Ada 2 yang kita lawan apa? Ada 2 yang kita lawan pandemi sebenarnya. apa? Yang pertama corona Terus dan juga kebodohan. siapa yang bodoh? Orang-orang yang selalu merasakan dirinya tuh bener gitu. Itu ya? Idealis. Maksudnya- Yang sosokan rebel, sosokan random gitu. Etsy. Ih, Anti mainstream. iya. Gimana sih maksud lu? Hei, Tapi goblok. gimana sih giliran lu sakit mau melo-meloin dokter lu? Kita nggak dipeduliin sama dokter. Gila lu emang lu. Gua kesel banget gua mau orang begitu. Gue jujur sih paling nyoroti sih, paling kecewa sih kalau Kopaja. Gue jujur malas bahas Covid sebenarnya. Benar, kenapa emang? Bosen coy, kayaknya kita Kopaja terakhir sebulan lalu tuh bahas Covid lagi tentang liburan corona. Benar. Ingat gak? Pertama kali kita bahas Liburan. corona. Di Corona. Pantai Carita. Mau kalau kena corona pulang-pulang mau cerita apa? Cerita sedih. Ya dong. Itu yang kita bahas kemarin. Lu jangan ngomel-ngomel dulu, lagi bulan salah. puasa. Oh ya siap. Ya kan? Tadi Udah buka. Udah buka ya? Ini kasihan aku dibanting-banting. Nggak apa-apa karena Kalau dia dibanting pecah coy. jangan. Ini aja dibanting. Jangan. Oh jangan. Yang kita banting sebenarnya bukan minuman, bukan iPad, Tapi ego kita. Ya dong? bentar. Ego harus dibanting, boy. Lu inget gak sebulan lalu nih? Sam? Sebulan lalu. Kita bahas mengenai Carita, liburan corona, orang Benar. puncak gitu kan. Benar. Sebulan kita full edukasi. Lu bisa cerita nggak? Lu ngapain aja? Kayaknya lu capek banget soalnya. Gua datang ke Wisma Atlet bareng lu juga. Terus? Buat nganterin APD. Iya. Nganterin masker, terus nganterin sembako, makanan ke tempat-tempat bukan tempat-tempat yang orang-orang kaya. Tapi emang bener-bener di pinggir jalan yang bisa didatangi cuma pakai motor. Dan juga bukan orang-orang yang kan sekarang banyak nih, Dok, yang nunggu-nunggu di pinggir jalan, yang dikasih-kasih makanan. Nah itu kan memang udah orang lain lah gitu. Gua yang ke dalamnya. Ke dalam-dalam gimana gitu? Kayak yang tempatnya nggak pernah disamperin orang gitu, kayak di Priuk ada tuh beberapa tuh yang kapal-kapal tarik, tau gak lo, yang buat nyebrangin kali-kali. Ketek. Getek gitu. Ketek coy, tahu deh. Masih ada lu di Priuk. Lu kasih. Gua kasih Emang kesana. ada kali di Priuk? Ada. Tuh, lu nggak tahu kan? Nggak tahu gua. Gua ada videonya juga ada. Wah keras banget hidup lu ya. Keras coy. Jakarta keras ya. Jakarta keras banget, boy. Terus? Kacau. Sebulan. Terus dengar lu berduka juga ya? Berduka juga, bokap baru meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi Iya. raji'un. Kenapa? Sakit. Kena serangan jantung, Bukan tapi COVID? bukan. Kena serangan jantung tapi nggak sempet nyerang balik.
Jadi udah ini Ya udah orang sakit ya, bokapnya gak ada tapi masih bisa have fun loh. Tapi ya terus- gimana lagi orang kalau misalkan kita udah kena musibah Terus gitu. orang-orang kan sekarang susah banget ya kayak cari duit. Lu sampai susah payah lu cari apa? Duit tiap hari syuting. Lu syuting tiap hari ya? Sebenarnya gue syuting seminggu udah gue jadwalin seminggu aja untuk ngidupin gue selama sebulan lah gitu. Jadi lu syuting, habis itu lu relawan. Baru relawan sama Nah, selama lu 3 capek minggu. dari tidur. Lumayan Lu lah. gak sadar gua masa lightning kayak gini tiba-tiba. Gak sadar gue tiba-tiba gue ditembak kayak gitu. Gue bilang, wih di Kita stadion di apa mana? gimana Kita sih? di mana? Kita di mana ini? Ini gue di Hotel Media. Apa itu hotel apa itu? Hotel khusus relawan teman-teman semuanya. Jadi untuk kalian semua yang bilang relawan ngapain aja sih? Relawan ngabisin uang anggaran. Lu kesini Ngapain? ngabisin waktu untuk makan. teman-teman kita semua yang memerangi COVID. Ya dong. Lu kok cocok jadi caleg kayaknya? Enggak, gue gak mau. Gue takut. Takut dicat ya? Enggak, gue takut nanti tempelan gue ditempelin di tiang listrik, tau gak lu? Tau gak lu? Koruptor. Iya, enggak, maksudnya enggak. Anjir. Kalau caleg-caleg gitu, nih sedot WC kan, info badut, nah muka gue di sini nih. Gue takut tuh. Gue gak mau ini. Terus diwarna-warnain sama anak kecil, tau gak lu? Apa? Muka matanya dikituin merah ya kan, terus lidahnya dimeletin kayak lidah Rolling Stone. Anjir, ini bahasa apa nih? Iya bahas-bahas yang kayak gitu-gitu Terus aja. sebulan udah lewat, kita gua sama Marcel tuh bergeraknya kita paralel ya. Bener, kalau dokter Tirta ke atas, Lu ke? kok gua ke bawahnya. Iya, gua ke atas gimana maksudnya roket gitu. Enggak, maksudnya lu. Oh iya, gua geraknya tuh ke bagian birokrasi. Betul, ke staff-staff. Staff, terus bagian untuk kebijakan, Bener. usul kritik secara halus gitu kan. Terus gua lebih mendekatkan diri pada gugus tugas relawan. Setuju. Kurir kebaikan, ngasih edukasi bareng Emir ya. Arif Rosyid. Ada proses, tapi sekarang gua masuk ke gugus tugas dong. Jadi ya karena Gugus tugas ujung-ujungnya- nasional, Bos. Ya ujung-ujungnya semua relawan ya kayak gitu. Kan. Iya, masuk ke sana juga. Nah, tiba-tiba sebulan kemudian yang paling buat lu kesel apa? Sebulan kemudian lu udah pengen happy kan? Sebenarnya ya gini, hampir 2 bulan dok. Kita kan udah Oh iya, undangannya hampir 2 bulan, 70 hari coy. Gue belum pulang coy. 70 hari kan? Gue belum pernah pulang coy. Bener kan? Iya, 70 Untuk hari. mengubah mindset orang-orang kalau udah kita diem di rumah aja, kita sabar taatin apa yang pemerintah bilang. Iya, padahal Jangan takut mati di rumah. awal mula itu diam di rumah cuman 30-20 hari, Bener. 14 hari, molor 20, sekarang udah hampir 2 bulan di rumah aja. 2 bulan lewat 10 hari. Sebenarnya kalau misal kita disiplin di rumah aja ya bentar loh. Bentar. Cuman karena nggak disiplin. Nah yang paling buat lu kesel gimana? Jujur sih. Paling gua kesel tuh adalah ketika gua ngeliat ada sebuah tempat fast food, Setuju. sebut saja inisial McD. Itu singkatannya aja lah. Oh McD ya? MCD. Jadi gini men, itu McD kan rencana katanya mau di close. Mau di-close. McD pertama ya. Di Sarina. Di Sarina katanya mau dibuat brand lokal ya. Benar. UMKM nih, lokal brand. Tuh. Bangga dong. Bangga sih, awalnya bangga. Bangga. Oke, bangga tutup lokal brand. Terus besoknya gue lihat ketika mau ditutup orang gathering coy. Gathering. Orang pada datang. Terus asal lo tahu ya buat kesel ya. Sabar ngomongnya pelan-pelan Oh, coba. boleh. Kalau pelan-pelan gimana nadanya? Asal kalian semua tahu ya. Nah, Kita itu nggak tarawih di masjid, nggak sholat Jumat, nggak sholat Jumat. nggak ke gereja. Iya, terus kemarin hari suci, nggak ada yang ke gereja. Nggak ada. Terus ke besok kebijakan sholat itu di rumah aja. Betul. Iya kan? Padahal tuh berhubungan tentang vertikal. Setuju. Nggak bisa mudik, Banyak banget tempat-tempat perusahaan-perusahaan yang mati. IO tutup, Para pekerja seni juga kerjanya habis di rumah. nggak dapat apa-apain. Setuju. Semua harus konten gratis. Bener. Iklan konten TV juga bermasalah. Setuju. Susah keuangan. Banyak UKM gulung tikar dan jutaan orang di PHK. Dan elu catering cuma demi ayam goreng. Cuma demi McFlurry. Kenapa kita harus buat kritikan ini? Karena Bener. ya lo harus tahu ketika kita di lapangan itu dia sampai ketika bapaknya berduka, gue masih ingat ya lu Iya. bapak lu wafat di hari X itu gua Iya. di Bandung. Tanggal 13. Kita di Bandung lagi ngurus untuk aksinya APD. dan ventilator yang dibuat oleh Masjid Salman ITB. Lu berduka 4 hari kemudian lu udah bagi sembako, Iya. ya kan? Dan banyak perjuangan orang-orang lain yang PHK. Terus yang di PHK tuh terus karena ketika itu gue nekat buat Susan Kermen 3 Betul. biji. Betul. Yang lamar gue cuma cari 12 orang yang lamar 1.200. 1.200. Itu faktanya ada 1.296 orang yang lamar. Itu sampai gue kaget dan ada yang sampai nulis
gue rela digaji berapapun asalpun kerja sama lu karena gue nggak tahu ngasih makan bini gue pakai apa. Itu pas waktu ngelamar lu bawa orang tuanya juga nggak? Iya. Lamar kerja. Pakai roti dua. Enggak, maksudnya kan gue nanya dulu. Nanya, sini dulu dong, sini Ini ngobrol. gue lempar kameranya loh. Jangan dilempar kameranya. Yang dulu lempar sebenarnya harus bukan kamera. Tapi apa? Opini publik. Itu yang kemarin kenapa lu lempar lagi? Nggak apa-apa, biar segala orang- hal lu lempar, opini lu lempar Iya, gitu lagi. Biar orang-orang inget. Oh iya. Kita tuh apa berantem lu. Iya. Ini mau dibagiin kemana nih sembako? Iya. Lu jangan kesini sih, dok. Tapi ini bener sampai kayak gitu loh. Emang sampai berantem gara-gara ada yang pancosin juga ya. Iya. Gua nggak tahu kalau itu sih. Gua iya Terus, aja. Gus kecewanya tuh adalah men itu. Jadi kita tuh punya problem sebenarnya tuh kesadaran. Bener. Dan keegoan menurut gua. Dan Ego sih, bener sih. banyak orang so pinter gitu. Padahal sebenarnya ya kayak men lu harusnya juga sadar. Tapi kan ini sekali seumur hidup. Iya, Nah. tapi harusnya lu juga punya empati. Bener. Karena di luar sana banyak pekerja seni, banyak WO, IO, fotografer, videografer yang nggak kerja sama sekali, cuma demi patuh sama pemerintah, dan lu datang ke sebuah tempat untuk gathering demi ayam goreng. Setuju. Yang kita juga nggak tahu itu bakal buka lagi apa enggak loh. Iya bener. Dan ayam gorengnya juga bukan dari Indonesia. Bener. Lokal pride-nya nggak ada. Karena orang-orang yang motong ayam di Indonesia juga takut kan kena corona kan. Dan kita di sini tuh curhat kenapa sih? Jatuhnya sih prihatin nih. Lebih ke prihatin bener nggak sih? Kok kayak kepala negara lu bilang prihatin? Iya, nggak apa-apa Kepala deh. daerah prihatin. Daripada primus kan artis. Kalau prihatin kan perasaan gua. Nih, Jadi McD nih, jadi ego. iya lebih ke ego sih. Kenapa sih kita kayak gini men? Semua orang itu pengen keluar. Ya kan? Bener. Dan orang itu sampai berantem karena gua keluar pengen cari duit. Bener. Lu keluar demi ayam goreng. Setuju. Dan mindset itu yang harus sebenarnya di bulan-bulan awal ya dok, kita selalu perangin tuh omongan kayak gimana nih kita kalau misalkan kita keluar nggak ada kerja, bisa mati karena corona, di dalam juga bisa mati karena nggak makan. Betul. Ya, Itu terus- yang kita perangin. Itu yang kita perangin terus akhirnya kita membagi, kita edukasi pelan-pelan sampai tenang, akhirnya- santai. Sampai dia saksi ya, ada dog gorengan di depan RSCM itu pakai masker. Even dia nggak ngerti tujuannya dia pakai masker ngapain. Bener. Itu kan. Yang penting dia selamat. Sampai gua debat adu argumen sama Jerek. Iya. Jering live terbanyak se Indonesia, 152.000 matanya. Kasih tahu. 200.000. 200.000. Banyak banget matanya tuh, baik banget yang nonton. Beli kuota 2 bulan lo itu. Hah? 200.000. Oh iya? Iya. Gua nggak tahu, Cok. Lu nggak pakai kuota ya? Oh, sorry, unlimited gua. Oh, unlimited Oh, lo. gua pasca bayar, jadi tinggal gas aja. Oh, kalau gua pasca corona nih. Ya kita Nanti pakai masker, pakai masker. Ya, kita pakai masker. Jadi ya kan? gini, terus habis itu yang terjadi itu adalah kayak kita berpikir wah ini kayaknya semua orang udah adaptasi sampai sampai Jering pun diskusi sama kita ditonton orang banyak dan Jering mengakui ya gue di rumah tapi gue edukasi. Bener. Dan kayak apa yang kita lakuin debat sama Jering, Zoom sampai berkali-kali, Betul. sharing seminar online berakhir pada lu gathering di depan toko ayam goreng. Udah. Terus dipotong, ya kita tutup setelah 30 tahun. Nyalain lilin. Kayak nonton reggae. Tapi kemana lu ketika banyak dokter yang wafat di Indonesia, lu gak pernah nyalain lilin coy. Setuju. Demi satu toko tutup aja lu nyalain catering. Ya kan? Siapa sih? Ya itu semua orang yang di depan McD Sarina. Kalau gue bilang lah, gue gak salah apa-apa, gak ada yang positif, ya. Tapi gara-gara aksi yang lu buat, itu ngebuat semua satu Indonesia merasa sia-sia perjuangannya. So mereka akhirnya ikut keluar, tau gak? Dan ketika nanti di akhirat, diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lu akan ditanya nanti, lo kok gue masuk neraka karena gara-gara lu bisa ngegiring opini seluruh masyarakat untuk keluar rumah gara-gara ayam goreng. Sabar, emosi gue. Ngerti gua. Istighfar. Jangan no kan? Hati-hati lu kayak bapak gua tuh. Trimula. Itu bukan Sri Kaya itu. Lihat tuh wajah lu udah merah. Jadi gimana tuh dok kalau begitu menurut lu? Ya, kalau gue sih intinya balik lagi ke kesadaran. Dan gue yakin yang nonton, aduh pecah cuk. Nggak apa-apa. Jadi menurut gue yang kemarin nontonin si ayam goreng tutup itu bukan orang miskin coy. Setuju. Itu orang mampu bos. Bener-bener. Ya orang bawa HP story. Bener-bener. Ada yang HP-nya boba juga. Oh iya? Ada beberapa Ada YouTuber juga. yang Ada YouTuber juga. Ada YouTuber. YouTuber? nge-vlog. Hah? Iya. Ada beberapa YouTuber yang Mencari kesempatan buat konten. buat konten. Saat pandemi. Hah? Apa kontennya pak? Ya, Coba, saya kontennya apa? kontennya banyak dok. Itu coba dikasih tunjuk, Pak. Ada lah beberapa. Ada tuh. Aku
jarang pakai masker. Kalau sheet mask aku pakai setiap hari ya. Kalau masker yang udara-udara gitu aku nggak pakai, kecuali memang kayak ditegur gitu ya, kayak Bu bisa pakai maskernya, pakai. Tapi kalau nggak ditegur kita lepas lagi. Ini napes, sayang-sayang ditutup-tutup gitu loh ya. Sesek nih, dada juga sesek ya. Terus abis itu kalau misalnya ke mall, ke pasar apa segala macam, pegang-pegang. Misalnya abis beli makanan nih dari Gojek online gitu, aku nggak cuci tangan dulu baru makan. Jadi kayak ambil apa segala macam, terus makan aja pakai tangan. Walau lu kena corona kayak kena penyakit apa kayak demam berdarah kayak semua bisa mati lo tau ah. Wah itu Gimana menurut lo? Wah itu sumpah sih. Emosi sih gue kalau itu. Gimana? Enggak, ini kita ngomong pelan-pelan aja dong. Itu- Kita jangan emosi Wah, biar kita ini- ngasih penyuluhan nih aman-aman. Itu Orang yang sih- denger pakai headset juga nggak kaget-kaget. Itu yang pertama sih yang gua pengen kasih tahu sih. Heeh. Susah. Lu tuh harusnya tahu bedain ego sama empati. Nggak bisa. Gimana bedainnya? Bedanya itu adalah ketika lu pengen ngeluarin opini, itu harusnya lu saring dulu. Ini bermanfaat apa enggak? Benar. Bermanfaat buat publik apa enggak? Bermazhabnya tuh gimana gitu kan. Dan lu tuh harus tahu bahwa lu tuh diikutin banyak orang. Kalau misalkan itu menghasilkan sesuatu yang buruk dan useless, let's say kayak lu nggak bantu atau lu ngeritik, oke lah lu ngeritik keren, ada solusi, ya kan? Tapi kalau lu nggak ngeritik, lu malah membuat semua edukasi yang dilakuin sama tenaga kesehatan, relawan, event kepala negara aja useless, lu sama aja menentang Indonesia untuk mengatasi COVID, men. Gue bisa kok aduin itu ke Divulgas Polri. Tapi kalau untuk diaduin kayak menurut gua Too much. Karena terlalu dapat ruang dong dia. iya, menurut karena, gua. karena kalau mereka diaduin itu akan tambah viral. Iya kan? Ntar masuk lain tuh deh. Nah. YouTuber yang kemarin kontroversial diadukan ke Ditangkap. UITE. Wah, Nah. ya. Itulah, tapi sekarang kita gini, kita tuh serba salah. Kalau direpresif atau dengan cara push kekerasan, itu akan tambah viral dan membuat defense yang kekerasan itu nggak dibalas kekerasan lagi. Benar. Tapi kalau kita negur halus gak didengerin. Setuju. So satu-satunya cara ya edukasi dengan gas-gasan apa? Udah masuk lambe turun. Oh iya, Lambe Turah bilang apa? Cuma selamat berbuka puasa ya guys. Oh ya pinter sih. Ya itu yang gua akuin sih. Ya kalau marah, kalau di zaman gua mungkin 9-8 tahun lalu gua samperin tuh. Kalau gua sih, kalau gua pikirannya Nih gua nih, gua kalau gua misalkan lu YouTuber ini nih, YouTuber. lu ngomong gitu. Heeh. Gua pengen ngajak lu Heeh. ke Wisma Atlet dong. Dia ngomong kayak gitu aja. Dia ngomong kayak gitu. Oh iya bener, gua giniin aja Iya deh. nggak sih, di depan- Ini lebih asik coy. Gimana Jadi- coba? Jadi buat saudara-saudara YouTuber yang bilang tadi apa? Siapa namanya? Indira Kalista. Indira Kalista. Mohon maaf nih Mohon sebelumnya. maaf, mohon Ini maaf ya. mohon maaf lahir batin dong. Mohon maaf lahir batin Kita baik-baik. ya. Baik-baik ini Jangan bulan ngegas. Ramadan ya. Jangan Gue ngegas. dikendalin emosinya. Baik-baik, oke. Nih, ya gue gak ada apa-apa. Insya Allah kita akan mengundang kamu secara terbuka. Coba Bener. kita ke Wisma Atlet. Setuju? Terus kita menghibur pasien di sana. Bener. Tapi sesuai omongan lu gak usah pakai masker, lu gak usah pakai apapun. Nggak usah Gua cuci tangan gak pas usah habis cuci tangan, makan. gak usah pakai masker. Tapi gue tantang lu menghibur mereka karena mereka butuh hiburan. Bener. Pasien ini butuh hiburan. Setuju. Butuh motivasi. Bener. Tetap optimis. Bener. Tetapi lu ngibur gak usah pakai protektor. Sesuai apa yang lu omongin, be aja. Atau enggak gini, YouTuber itu kan selalu tuh yang namanya gerbek-gerbek. Iya. Kita room tour Wisma Atlet. Oh ya gak apa-apa, gerbek Wisma Atlet sehingga nanti masyarakat ngerti bahwa Wisma Atlet itu menyenangkan. Bener banget. Emang menyenangkan, makan enak 3 kali sehari. Wifi lancar. Wifi lancar, dapat terus dihibur dengan karaoke, ada senam. Bener. Tapi yang mimpin senam pakai hazmat. Setuju. Nah, karena panas-panas semua kan capek dokternya. Capek. Stand up komikanya disuruh pakai hazmat. Bener, biar nggak ODP. Iya, Iya nah kan? jadi gua Marcel akan ke Wisma Atlet sekitar minggu depan. Iya. Kita akan menghibur relawan di sana Setuju. dan pasien. Nah, lu ikutan. Kita room tour. Siapa namanya tadi? Siapa namanya? Siapa yang mau diajak Indira tadi? Kalista. Indira Kalista, lu ikut ke Siapa Wisma. satu lagi? Satu lagi? Enggak, Indira Kalista aja. Ya udah Indira Kalista aja lu datang sama gua. Sama timnya lah ya. Ya, Soalnya sama kan harus timnya. direkam tuh. Iya, nggak apa-apa. Harus Sama ada tuh timnya, nggak apa-apa. editan-editannya. Wah, duet gitu. Iya, nggak apa-apa. Ya, Gua gitu. kalau ada yang Gitu. bilang Tirta numpang viral, sorry men, gue sejak 2013 toko gue udah 60 cok. Sorry banget coy. Bos, Oh. jangan kita riak. Oh ya, oke. Gak jadi. Oke, Istighfar. Istighfar ya Allah. Jangan dikira juga istighfar. Astagfirullah. Tarik napas dulu. Buang lagi. Bentar, ini kopi. Iya, kopi. Kopi saya mana? Jangan gitu dong, jangan teriak-teriakin dong, kasihan. Salah. Oke, Wih, kopinya dari mana dong? Kopi kenangan, mantap. Iya, kopi kenangan. Lokal pride. terbaik. Aku cinta kopi kenangan. Jadi kita akan sama tahu kalau lu ngevlog seperti itu. Kalau Jering kan kemarin dia bilang konspirasi, Benar. tapi dia bagi masker, dia bagi hand Sama sanitizer. istrinya juga ada. Sama istrinya, Benar. at least dia bertindak. mengikuti apa yang diatur
dianjurkan. Dianjurkan. Benar. Oke, itu respect. Respect. Kalau ini berbeda nih. Berbeda Dia kasusnya. bilang biasa, gue nggak pernah pakai masker, gue nggak takut. Oke, nggak apa-apa. Kalau ditegur doang baru gue bilang, baru Oke, gue siap. pakai. Ya udah, berarti next lu ke Wisma Atlet gak usah pakai apa-apa. Kita Kapan ini? Ya, terserah secepatnya, gue minggu depan ke sana. kita temenin nggak? Gak, ya gue pakai hazmat. Iya. Gue pakai hazmat, lu pakai hazmat. Gue juga ya. Dia nggak usah. Oh iya benar. Setuju sih gue. Nggak usah. Enggak, tapi ini mah kalau emang lu butuh konten juga, enggak apa-apa lu rekam. Gak apa-apa, lu butuh Nggak apa-apa. konten, gak apa-apa. Di AdSense kan gak apa-apa kok. Bener, nggak Di masalah. AdSense kan Nggak apa-apa. masalah ya? Ikhlas. Ikhlas. Kita blast juga bisa ya? Apa? Wah, gue free blast. Kasih tahu follower lu berapa ya? Follower gue sih cuma 1,7 juta. Instagram. Tapi lumayan lah ya. Tapi kalau toko gue kan Instagramnya tokonya 60. Nah, masing-masing toko report upload aja semuanya. Oh. Saksikan ini menghibur pasien COVID. Jadi kita sahabatannya main Indira Kalista. Iya, itu yang pertama sih. Terus Ah. kedua buat kemarin yang penutupan ayam goreng. Lu perlu endorse ayam goreng ayam geprek ya? Gak apa-apa, teman gue banyak kok asosiasi kuliner Bener. Indonesia. Setuju. Pengusaha-pengusaha yang di Surabaya ini pengen endorse orang-orang yang kemarin ke Sarinah mungkin siapa tuh dikasih ini ayam goreng Dan geprek gitu. buat teman-teman semua yang ada di tempat ayam kemarin, Iya. banyak juga tempat-tempat ayam yang tutup. Iya, lu tahu gak sih toko teman gue tutup 2 biji coy. Kenapa kalian gak datang ke Iya, sana? itu kan ayam lokal, Pret. Iya, nyalain lokal, Pret, lilin. ya kan. Gitu loh, sedih Karena loh. nggak dapat konten. Semua orang tuh pengen narsistik demi story, coy. Emang begitu ya? Emang jelas. Gua nggak tahu. Itu yang pertama tuh. Terus kedua nih ya paling parah nih. Kalau lah terus tapi Mas Tirta yang pecel lele rame-rame gimana? Loh. Beda. Yang pecel lele nih, gue tanya. Lu tahu Covid gak? Kagak, Bang. Ya udah nih pakai masker tolong dipakai. Oh siap Bang, gue gak ngerti Bang. Edukasi. Gue ke Semarang sama Pak Ganjar Pranowo, ada Ah. videonya sama ke Solo Pak Wali Kota Pak Rudi. Gue di sana padahal ada keluarga gue gak nemuin. Gue edukasi masing-masing ke mereka. Gue ajarin nih ya soal pecel-pecel ini untuk memakai masker. Besoknya di review mereka pakai masker dan nyuruh take away terus buat hand sanitizer. Iya. Ya kan terus mereka jaga jarak itu di Jaga warung-warung. jarak. Mereka jaga jarak. Iya, warung pecel lele. Kita lihat fotonya nih waktu di McD, ada nih fotonya. Itu luar biasa. Jaga jarak nggak dong kalau menurut Enggak lu? story konten, Pak. Gimana ya? Konten. Konten itu konten. Pecel lele aja jaga jarak loh. Ya menurut gua adalah McD itu pernah nggak sih buat pengumuman tolong catering, nggak pernah kan? Setahu gua nggak ada kan? Nggak ada pengumuman ayo datang ini terakhir Iya. ayo datang karena dia kan take away kan? Bener. Nah berarti yang salah apa? Mentality orang untuk pengen dapat konten viral pertama kali itu yang salah. Setuju. Bedakan viral eksistensi dengan kemanusiaan beda coy. Bener. Jangan perkara nama lu membumbung tinggi ya. Corona, nah angkanya juga membumbung tinggi juga. Jangan Iya, dong. ini kelihatan nih yang di McD itu, gue cek beritanya mungkin Daniel ntar bisa scroll. Gak ada sama sekali setahu gue yang bilang bahwa yuk datang penutupan gak ada, take away. Bener. Dan orang-orang datang itu berarti cuma demi konten yang pertama. Setuju. Untuk dulu-duluan. Karena orang merasa pengen dulu-duluan, akhirnya datang semua ke situ. Tapi untuk kalau orang-orang yang misalkan terkena positif corona, itu akan dibiayai negara nggak menurut lu? Ya kalau setahu gue yang positif Mereka yang masuk ke Wisma Atlet bayar nggak? jujur aja, setahu gue kalau positif enggak. Positif enggak. Berarti yang bayar siapa? Pemerintah coy. Pemerintah. Iya. Bos, jangan perkara lu dapat duit dari monetize YouTube, lu bikin APBN berkurang gara-gara kegoblokan lu. Tolong ya. Tapi tantangan tadi nggak Tolong ya, apa-apa. Bos. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kan Kalau itu kita, nggak kita tuh relawan butuh orang. Semakin Iya. banyak influencer yang ikut gak apa-apa. Tapi kalau lu nggak mau ikut, ya udah biar Nggak apa-apa. biar netizen menilai aja. kita cukup tahu, ya cukup kan? tahu bahwa ternyata lu di vlog bilang nggak takut, nggak pakai masker, nggak ditegur, ternyata diajak Wisma Atlet takut juga. Gimana dong? Halo. Kicap ternyata. Ya Ya nyari lah. kita lihat-liatin dulu di Wisma Atlet. Jujur menurut gue sedih banget tuh. Karena waktu gue pertama kali nganter APD sama lu ya, gue dateng langsung disambut sama apa tau gak lu? Apa? Peti mati. Oh iya. Peti mati yang ditumpuk. Udah Oh disiapin. yang Lu ini lihat ya, nggak? iya peti mati. Gitu. Ada videonya, Bang Sumpah. Ewin. Gila. Aduh, Nanti maksud gua. kasih minta Pak Ewin. Terus Ada. lu udah lihat yang kemarin gua ke ambulan gawat darurat. Ih. Kemarin videonya lu gak ikut Gila, kan? gua gak ikut. Itu mereka selama 40 hari sudah membersihkan 1450 ambulans. 40 hari. Dan mereka 40 hari nggak pulang, cuma nyuci ambulan doang. Jam berapa tuh, Dok? Jam 2 pagi Jam mereka mencuci. 2 pagi. So 24 jam mereka mencuci ambulan non-stop. Jadi ya tuh, Eh. peti mati. Itu ada peti mati itu. Dan ini bukan nakut-nakutin. Jadi it means kayak mereka udah bersiap-siap gitu. Tapi padahal Wisma Atlet itu adalah hal yang happy. Iya. Gue kesana itu selalu ada hiburan dari psikolog. Iya. Dan bahkan pasien-pasiennya itu ada grup WA, Sel. Ada grup WA. Ada, jadi saling semangati satu sama lain. Weh, lu udah lulus ya? Iya, kalau lu udah lulus dari sini, dia mereka yang belum lulus. Heeh. Jangan lupain kita bor. Oh, jatuhnya ada tuh alumni bulan Februari gitu ya. Tapi bener sih. Tapi itu Ada. bener. Kan ada tuh Tapi alumni bener, Coy. corona Jadi- bulan Maret gitu. Jadi-
Jadi Ada, gua ada. Februari bulan 1. Ada. Minggu 1. Terus tiba-tiba pas waktu pandemi ini udah habis mereka gathering lagi tuh. Ya corona lagi ya. Lu angkatan berapa gitu? Angkatan bulan 1 Februari coy. Enggak. Dan jujur aja yang harus lu tahu adalah yang di Wismat ini saling nyemangatin. Iya. Dan relawannya pun kemarin gue kasih materi. Itu yang pertama. Alhamdulillah kalau nggak salah pemerintah denda ya. Kemarin katanya McD didenda. Yang Oh. salah padahal yang salah pengunjungnya. Bener. Yang didenda McD-nya. Kacau lu. Orang-orang yang dapat monetize dari konten-konten itu gak Itu yang didenda. ya makanya harusnya yang didenda yang datang. Iya makanya aduh kasihan. Gue bukan bela McD. Masalahnya McD iya dia Nggak tahu apa-apa. Enggak tahu tiba-tiba anjir rame coy. Iya tiba-tiba kok rame. Terus yang didenda McD-nya. Kacau banget. Ya terus itu yang pertama ya. Ah. Terus yang kedua, tadi gue lihat foto di mana di Suta coy. Di Suta. Kan kemarin pemerintah buat aturan kalau Benar. nggak salah yang terbang harus punya surat tugas. Benar. Dan harus punya surat bebas corona dong. Iya. Itu yang ketiga tuh. Terus ada yang jual surat bebas corona coy di sebuah e-commerce. Anjir. ada yang dijual. Iya. Ada dijual Rumah 70.000. sakit swasta. Wah gila. Bos, Itu ada beritanya ya. Nih kita tunjukin beritanya. Ada. Ntar gue di delete kok sama e-commerce tersebut. Oh. Jadi gue laporan duluan, Bor, nih ada e-commerce lu nih kan temen kan. E-commerce lu nih tolong ditindak. Ternyata ditindak emang. Tapi dia emang jualan 70.000. harganya 70.000. Tapi ada yang sampai 39 juta. Apa ya? Ada. Kayak gue nggak tahu tujuannya Ada apa, beritanya emang lu. pengen nampang Ada. viral. Terus Wah, gila. kedua, tiba-tiba semua orang punya surat tugas. Wah, gila. So sebenarnya kayak gini, ketika penerbangan itu dibuka, itu kan yang boleh terbang harus yang surat tugas. Bener. Misalnya TNI, polisi ataupun pegawai bank yang emang harus kemana-mana, relawan, dokter, polisi, agen listrik, terus mikrofiber, yang fiber optik tuh, IT. IT, boleh lah, oke lah. Tapi tiba-tiba rame coy bandaranya. Kayak mereka itu begitu dibuka, kayak mereka cepet pengen kabur ke kotanya masing-masing. Dan lu tahu nggak, ketika lu kabur itu sama aja lu nyebarin virus itu. Kita itu di lock di Jakarta karena kita dianggap bisa berpotensi nularin. Setuju. Jadi gue respect sama orang yang sekarang habis-habisan. Gue ini toko tutup 34 sel. Dan gue tetap menjalani kewajiban gue untuk gaji pegawai gue. Dan teman gue pun ada yang alih jadi jual apokat. Lu juga kan tetap Iya. kerja kan? Gue juga tetap kerja meskipun kerjaan gue batasin gitu. Iya. Gue juga sebenarnya turun ke jalan gini menurut lu apa sih pengen biar corona ini cepet-cepet kelar. Iya, karena gue pengen kayak dulu lagi ngadain Iya, event bareng. balik lagi gitu. Jadi apa yang terjadi di McD Sarina dan Suta hari ini itu bukan hanya sekedar itu kan cuma 1 hari doang. Benar. Tapi itu mengakibatkan defense mekanismenya orang-orang itu kayak itu boleh keluar, kenapa gue enggak? Enggak, itu ulangin lagi defense mechanism apa artinya? Defense mechanism tuh kayak sebuah penerimaan dari tubuh. Jadi ketika lu misal kena masalah, lu responnya apa? Lu kena Oh. stimulus, responnya apa? Itu defense mechanism. Kayak misal lu dipukul, das. Bak. Defense mechanism lu anjing lu Mukul bang. balik. Atau yang kedua, tanya dulu lu ngapa mukul gua? Kan Iya, ada dua. iya. Kalau Bang Ewin pukul, gue yakin pecahkan kepala kau nanti. Pasti, Gitu. jangan kan pala ya kan, bananya dipecahin sama dia. Bisa semuanya dipecahin semua. Masalah dipecahin sama Ewin, aman. Balik ke laptop. Oh ya. Tapi menurut lu Dok nih, kalau misalkan mereka pergi dan ada surat tugas dan sebagainya, Ya kalau dia bisa bukti surat tugas ya oke. oke dong. Tapi yang jadi masalah tugasnya itu urgensi atau emang dia bayar surat tugas itu Atau buat-buat. atau buat-buat. Maksudnya Berarti itu- ada indikasi buat-buat. Ya tadi aja dijual dan gue bisa jadi dia buat sendiri pakai Word, pakai logo kop, tapi intinya dijual. Kayak cara PB ya? Berarti emang plus 62 tuh kreatif pak, kalau membuat sesuatu, ngakalin sesuatu kreatif. Ada banyak alasannya berarti. Iya, gua asal lu tahu ya, kalau lu bilang PSBB gak efektif bla 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 bla. Gua kemarin ke angkringan, saksi ya. Gua foto angkringannya di Instagram. Gerakannya ramaikan angkringan. Benar. Angkringannya di depan Puri Park View. Dia gua tanya, "Pak dari mana, Pak?" "Klaten." "Loh, kok Bapak nggak pulang?" "Soalnya pemerintah melarang pulang." Men, seorang angkringan, dagang angkringan aja ngerti, Pak. Dia nggak punya medsos. Benar. Dia cuma tahu dari apa? Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Jangan pulang, jangan pulang. Jadi mereka lebih baik nusuk telur puyuh daripada pulang kampung dong. Iya bener. Iya bener sih. Ya, keringan. Jatuhnya lebih baik dia nusuk telur puyuh daripada nusuk saudaranya sendiri di kampung dia. Sapi lu. Iya nggak sih? Gua setuju. Sadis. Iya nggak sih coy? Lu mirip lama-lama mirip Panji ya? Enggak juga dong. Nah, Enggak. tapi lu menurut kalau potong rambut kayak mirip Panji. enggak aman. Panji. Panji. Oh, Oh iya. Panji. Dan menurut gua nih, kalau khawatir nih orang awam ya Dok, menurut gua nih. Kalau misalkan nih, ini terjadi misalkan amit-amit semua yang ada di sana beberapa lah OTG.
Terus datang ke kampung-kampungnya. Medisnya kan menurut gua masih Ya. kurang kan. Ini sampai sebagai teman-teman- dokter menurut lu deh. Gua kemarin Bener gak? Iya benar. Gue kemarin denger curhatan temen gue yang dokter tuh sampai dia buat hashtag Indonesia terserah. Kayak mereka udah kayak ya udahlah, yang penting gue melakukan kewajiban sesuai anjuran pemerintah. Jadi pemerintah kan mau ya nyuruh kita harus kerja sebagai di baris terakhir, ya kita patuh aja karena itu emang kewajiban kita. Bener. Kita udah kayak ya udah kalau lu emang gak mau diedukasi, ya it's your choice. Tapi kita yang penting udah melakukan berusaha. So Ini istrocoy apa artinya kita nggak ada yang tahu nih. Siapa Apa? tahu ntar yang nonton Apa? jangan pakai bahasa Inggris lah. Istrocoy apa artinya? pilihan lo. Iya pilihan lu. Pilihan lu lah, terserah lu mau ngikutin apa enggak. Nah. Itu pilihan lu. Yang penting ketika kita ntar mati di atas ditanya apa yang udah lu lakuin Covid itu masa lalu. Ya, setidaknya gue udah pernah edukasi. Bener. Kita perbuatan kita selama di dunia itu diadilin, Pak. Setuju. Semua tuh ada balasannya. Setuju. Jadi lu mau misalkan ada yang kemarin nimbun masker dan lu kayak raya Benar. Jangan sampai nanti lu kalau dikubur nggak pakai kain kafan lu. pakai masker. Masker sensi. Tapi kemarin Nanti ada- pas waktu dikubur diomel-omelin lu. Sensian soalnya dok, maskernya dok. Iya. Ngomel-ngomel mulu. Jadi mati-matian nolak dia gitu. Iya nolak. Bus. Tapi sensian lu gak ngerti ya sensi? Ngerti sensi ya? Marah-marah gitu. Sensitif kayak gua. Lu mau nyindir gua lu? Enggak. Lu mau gua gebuk nih pakai ini? Enggak jangan dong. Gua mau nyindir mall. Oh, ya, betul. Sensi Senayan City. Artinya. Jadi orang-orang nggak pakai masker, pakai mall. Ada basementnya. Ada tukang parkir. Lu undang Denny Cagur ke sini dong. Jangan Suruh dong. bawa pulang aja nih anaknya. Siapa tuh Denny Cagur berkat lu doi jadi keren. Aduh terima Gua harus kasih. shout out ya karena Denny Cagur yang ngasih job lu terus ya. Wah keren loh Pak Denny. Ada pesan nggak buat Pak Denny? Pak Denny terima kasih Pak Denny, pokoknya love you lah pokoknya. Gila semua kerjaan coy. Semuanya ada, sampai gue bisa Gak dibayar Pak? dibayar. Oh, Sampai gue bisa beli emosi. dibayar dong. Gak ngegas. Masa gue gak boleh ngegas sih? Oh ya boleh Pak. Sampai bapak gue beli peti mati bapak gue harus tahu berapa? 18 juta. Ah, peti mati 18 juta. Iya. Lebih mahal peti mati coy daripada Mio. Iya, lebih baik gue DP rumah Cikarang ya kan, 18 juta kan daripada beli peti mati. Tadinya kan gitu. Ya kan? Terus Yo, kembali ke laptop. Terus ini. Ketika di sisi lain ada yang berjuang, kayak Denny Cagur, ya kan? Benar. Kayak artis-artis yang edukasi, Ria Ricis. Ria Ricis, Taki Malik, Taki Malik, semua. Atta Halilintar, Atta Halilintar. Arab sampai kemarin ngusulin di Twitter kan. Benar, Reza Arab. Wah, respect banget itu. Respect Reza Arab. Dan kayak Gua pengen banget ketemu dia, Dok. Ya udah temuin aja coy. Nanti ya. Ya tuh ngelawak aja depan dia. Iya, gue pengen dah. Terus yang paling keren Arab pun sampai kalau nggak salah di rumah terus 3 bulan job dia. Ini kisah nyata. Job dia dan juga video klipnya ya. 3 bulan batalin semua. Semua batal coy. Jadi dia tuh kan udah di book full book sampai di tempat hiburan itu sampai 3 bulan dibatalin semua. Lu Semua tahu duitnya berapa tuh? Aduh, gua nggak tahu. Baik banget Pak. Jobnya Nggak tahu. dibatalin semua sampai dia maki karena apa? Gua nggak mau yang nonton ntar rame-rame dan gua disalahin. Keren. Nah ketika di sisi lain ada orang yang udah sadar, ini ada orang nih datang. Ya ini makanya. Jadi si McD Sarina pengen tutup. Iya. Gua nonton. Aku juga pengen tutup usia gitu. Ya kan? Ya jadi Maksudnya gimana lu mau nantang corona? Maksud gue gini, mungkin dari di Indonesia nih yang salah menurut gue tuh bukan edukasinya, Tapi- bukan orangnya, bukan pemerintahnya. Tapi- watak, Pak. Watak. Jadi gini, Yang loncat-loncat. katak, Pak. Oh iya, Pak. Itu rumah makan. Batak, Pak. Batak. Watak. Oh. Ya, jauh banget lu. Jauh lu pemikiran lu kayak orang-orang yang datang ke McD. Lu. Fokus. Iya. Kepala gua nanti. Ada. Nah, terus ya intinya tuh soal watak. Kenapa sih, Sal? Karena setiap orang itu pengen viral. Benar. Pengen terkenal. Iya, pengen terkenal dalam artian ada kebanggaan ketika lu tuh di-repost oleh akun-akun keren. Benar. Dan kayak pengen menjadi yang pertama. Setuju. Gue ngerti. Tapi kalau lu pengen pertama untuk dalam hal kebaikan, gua akui terbaik. Ntar, asam lambung. Enggak apa-apa. Asam lambungnya naik. Dokter Tirta kuat banget lu. Sama kayak bapak gua dulu pernah tuh. Asam lambungnya naik. Gua tidur tiap hari jam 4, Pak. Jam 4 pagi. Iya. Bangun jam 10. gila. Cuman pas. Jadi gua bablas langsung sampai sahur terus tidur jam 10. Jadi rata habis sampai subuhan. Sampai subuhan. Sampai subuhan terus tidur sampai jam 10, jam 11 gitu. Gila. Itu langsung jalan lagi tuh. Iya, sampai jam 4 pagi lagi. Sia-sia nggak? Hah? Ya setelah gue lihat kayak gini sia-sia, makanya gue emosi banget anjir itu kalau Sabar. gue ketemu YouTuber anjir lah, lupain aja hukum gue tampol. Jangan. Oh, nggak boleh. Jangan Istighfar. tiba-tiba lu emang di Temjon lu main nampol-nampol aja. Wadah nanti sia. 200 nilai lu kan.
lu tuh harus viral, lu boleh terkenal viral atau asalkan demi kebaikan. Betul. Tapi kan Ria ya at least sejelek-jeleknya dia berbuat kebaikan. Benar. Kita pikir positifnya, banyak orang yang bagus tuh loh. Ada 3 video yang gue sorotin. Ferdian Paleka Jadi yang Paleka udah dapat azab ya. udah dapat azab, kasihan juga sih tapi. Ya kasihan sih itu Heeh. dipukulin. Dipukulin. Ya, terus yang kedua ada juga yang ngeprank Covid itu, Benar. YouTuber Bandung. Itu goblok tuh. Yang 2 cewek 2 cowok pura-pura Covid padahal dia mabok. Iya. Demi viral juga. Terus Hasan CR yang dia akhirnya minta maaf. Hasan Yang CR pizza. kan yang Iya. pizza yang dia bilang, "Ayo batalin puasa lu, gua kasih pizza, gua kasih 10 juta." Ini kayak gini. Terus ada lagi prank yang gila yang akhirnya demi konten. Intinya adalah tidak selalu menjadi terkenal tuh hal yang baik gitu loh. Benar. Tapi kalau lu terkenal karena kebaikan itu lebih better. Setuju. Walaupun ada yang bilang ya kan itu ria, ya tapi at least dia kebaikan gitu. Anggap aja impas lah, ya gitu. Benar. Tapi kalau lu terkenal karena ngerjain orang ataupun hal yang menurut lu udah tahu tuh buruk, kenapa lu lakuin? Benar. Lu udah tahu nih efeknya bakal buruk gitu loh. Kenapa lu lakuin? Itu yang sebenarnya gue pengen tahu gitu loh. Kayak otaknya tuh pengen gue bedah ya, mungkin hormon atau neuron-neuronnya ada beda gitu. Gue jujur tuh kayak menyoroti gini, gue dengar curhatan gue teman gue yang IO dan dia itu berarti pemain band ya? Ada. Ivan Organizer Iya, pak. IO gitu-gitu. Oh itu Elo pak. IO ya kan? Iya. Ivan Organizer. Ada. Lu enggak tahu ya? Queen bukan. EO pak. Oh, iya. Bukan IO pak. Ya lu nya juga lama banget otak lu juga. Anjir. Tapi Dok gini. Lu ini ada fakta lagi nih. Jadi pas waktu kemarin di zaman-zamannya Covid masih baru-baru, Oh tak dingdes. sebulan lebih 2 minggu lah. Ada beberapa jenazah yang ditolak. Iya tahu. Oh tuh setelah 2 Lu udah bahas belum? Belum. Kan itu 2 minggu setelah Kopaja coy. 2 minggu setelah Kopaja ada jenazah yang ditolak dilempar batu lu. Gila lu. Ya, orang mati padahal. Gue bingung kayak kenapa lu harus lempar jumroh di Mojokerto gitu maksud gua. Lempar batu. Dan saat itu juga kita edukasinya mengenai Covid tidak menakutkan. Iya. Dan akhirnya selesai. Selesai kan? Selesai. Udah aman dong. Udah aman. Intinya tuh ada masalah kita selesaikan, ada masalah kita selesaikan. Nah, ini Bareng-bareng. masalah yang kayak gini. Nggak bisa. Ini susah banget. Ini gimana selesainya gitu? Gimana coy? Ini maksudnya ayam goreng, tapi soalnya gini, kita menyalahkan yang catering ayam goreng ini sama catering yang di bandara itu kenapa gua sorotin? Karena itu ngebuat orang-orang yang suntuk, IO yang udah suntuk di rumah atau apa yang nggak ngapa-ngapain tuh kayak anjir terus ngapain coy gue di rumah coy? Kalau lu catering ya gue boleh lah, akhirnya macet. Bener. Itu kayak efek domino. Gara-gara ini ya gue bilang lu cuma kambing hitam. Kan ini pemerintah yang nggak tegas. Nah sekarang gini, mau ditegasin, lu pasti drama. Bener. Oh tapi kan dia tidak menjamin kehidupan. Ya seandainya dari awal kita patuh juga nggak akan sebesar ini pak. Intinya gini loh, lakukan apa yang lo bisa. Tidak usah bermimpi ke depan ketika yang di depan lo belum kelar. Dan kalau emang lu pengen ini cepat kelar dan ya udah lu omongin aja dari tetangga sebelah lu kiri kanan. Itu namanya gotong royong mandiri. Bener. Gerakannya gugus tugas itu. Gotong royong mandiri dong. Iya, jadi ketika lo misal di Priok, lo bantu ya RT RW lu. Sekitar gua aja udah kasih sosialisasi yang lu udah tahu. Tuh. Dari misalkan gugus tugas mungkin ngebantu orang-orang yang belum paham sosial media. Sorry nih, Dok, ini masih banyak loh Banyak, yang nggak setuju tahu kok. sosial media. Iya, betul. Yang kalau nonton TV lebih baik nonton FTV. Sebenarnya nggak salah FTV, cuman Nontonnya ada naga-naganya. Heeh. Tetap banyak yang nonton. tetap Kalau nggak nonton iklan nggak akan hidup pasti. Setuju. Iya, banyak orang di PHK juga kalau nggak ada tontonan. itu. Kenapa kok stasiun TV buat acara gitu? Karena emang ada yang nonton. Bener. Memang ada yang nonton dan kita Dan harus- itu nggak salah. ada yang nonton. Lu salin aja kenapa yang nonton kayak gitu. Bener. Dan akhirnya kita harus edukasi perlahan jadi gotong royong mandiri. Cuman ini nggak bisa kelar pak. Kalau misalkan masih ada oknum-oknum yang egois dan kayak gitu. Kenapa? Lah tapi kan saya keluar buat kerja nggak masalah. Lu Nggak keluar masalah. buat kerja nggak apa-apa emang. Setuju. Emang kan Emang kita harus cari makan. Perut emang nggak. Kita boleh lockdown tapi perut nggak bisa lockdown. iya Ya makanya dong? betul dan akhirnya orang mau kerja nggak apa-apa selama dia cuci tangan. Bener. pakai Jaga masker. kebersihan. Jaga Kalau jarak. pulang langsung mandi. Iya jaga jarak, Jaga jarak. pakai masker. Pakai masker udah. Udah case close gitu loh. Dan itu kalau kerja. Kemarin kan sempet tuh awal-awal PSBB sepi banget. Bener. Dan orang yang keluar tuh cuma yang kerja. Setuju. Makanan GoFood ya kan. Nah, memuncak rame ini setelah si Sarinah itu kejadian terus rame banget ada orang-orang. Tiba-tiba macet di pasar Minggu, iya kan? Iya, macet serius. Padahal hari Senin loh. Belum mulai pasarnya. Masih macet gitu. Pasar Senin macet juga. Padahal di hari Selasa. Hari Jumat. Salah lo. Info lo kurang valid. Por,
Bor, Dik, Iya. ambilin lampu, Bro. Buat apa? Buat pukul pala lu lah. Tiba-tiba lu ngambil lampu. Dan mau ngapain? di sini kita nggak ngelawak nggak apapun, tapi Benar. kita benar-benar pure edukasi dengan cara yang lumayan Ya lumayan ada Keras. isinya dan juga jenaka. jenaka dan Jenaka. keras juga sih. Benar, Keras. benar. Kenapa? Karena jangan sampai pengorbanan orang yang di rumah. Orang yang di rumah tuh berkorban. Benar. Buat orang dan orang yang kerja sekarang sampai dipotong gajinya, ada di PHK itu berkorban. Benar. Banyak orang berkorban. Jangan sampai orang yang berkorban ini lu sia-siain. Benar. Dengan cara demi konten lu datang pakai story HP demi sesuatu yang pengen viral. Dan kalau lu emang pengen mudik, ya kan? Lu pikir baik-baik deh. Urgensinya apa gitu. Misal lu mudik karena gua anaknya sakit, sekarat. Oke. Anak sakit. Jalan lu. Iya, keluarga men, urgensi. Setuju. Ya pasti diizinkan juga anak sakit, Bor. Heeh. Tapi kalau ketika gak ada urgensi apapun, ingat urgensi, ya tolonglah. Jangan dulu, Pak. Urgensi kasih tahu apa, Dok? Urgensi itu Hal yang mendesak. ya betul. Hal yang mendesak anjir susah banget, coy. Dan ada beberapa nih ya. Ini kan kita mudik kan emang nggak boleh terlalu banyak yang mudik kalau emang nggak penting-penting banget. Tapi ada beberapa travel agent gelap. Ya? Masa sih? Lampunya mati Sal. Enggak, bukan lampunya mati, jepret lampunya. Enggak, maksudnya gini. Banyak banget travel agent gelap yang menyelundupkan orang-orang untuk bisa mudik dengan harga yang lebih mahal. Oh, yang pakai truk semen. Bener. Oh, dengan iya, harga tahu yang tuh. lebih mahal. Pakai truk giling semen tuh. Dimasukin ke dalam lu. Itu orang apa semen? Orang Jawa. orang, coy. Itu beneran ada beritanya. Bos, beneran, bos. Truk giling lu masuk pemudik masuk truk semen. Ada, Pak. Biar Dan- bisa lewatin penjagaan PSBB sampai ke begitu. Maksud gua motivasi Padahal lu mereka apa itu motivasinya setelah- ya dan kan? setelah ditanya ada yang dapat gaji sebenarnya. Mereka cuma pengen pulang. Gitu. Ya itu watak karena silaturahmi ya itu membolak Indonesia itu gaya hidupnya tuh harus ngumpul silaturahmi. Makanya gue bilang kita harus mengganti social distancing, physical distancing dengan satu hashtag aja, silaturahmi jarak jauh. Itu paling penting. Kenapa? Karena dari dulu kita silaturahmi. Karena semuanya juga udah bisa lewat Zoom, lewat WhatsApp, telepon. WhatsApp pun video call udah sampai 50 Dan loh. sekarang pulsa murah kok. Murah banget Iya sekarang. kan? Wifi juga aman lah. Gue sampai sekarang pakai Tri, Pak. Jadi Iya. kalau silaturahmi jarak jauh itu adalah ketika kita itu bertemu sama orang, tapi lewat akses telekomunikasi Telekomunikasi. dengan Dengan kemajuan sekarang ya kan. Iya, kalau bisa lewat telepon, nggak bisa telepon, telepon lewat WhatsApp, FaceTime ataupun sinyal, Benar. Telegram, Zoom, Zoom, terus Skype. banyak lah. Dan menurut gue masih banyak bisa dilakuin. Tapi ketika menahan ego orang-orang di rumah itu sulit ya, Pak. Itulah yang kita sekarang untuk sosialisasikan juga sih dengan masif melalui kelainan masyarakat. Kalau ditanya gini deh, konspirasi ada supaya kita aware. Dan Setuju. ketika ada konspirasi orang tuh aware. Mereka nyari tapi di rumah loh. Iya. Itu yang gue suka. At least lu sekarang membaca. Itu lebih bagus. Terus lu baca konspirasi tapi lu antrian goreng kayak itu nggak juga. Dan gue lihat kemarin nggak antrian goreng sih. Tapi Cuman lihat konten. Cuman mau nutup Iya. tirai. cuman nyalain api doang, nyalakan api, bakar Indomie gitu-gitu. Iya, dan itu kalau gue tanya Rasta. kenapa nggak lu ketika banyak toko lokal yang gulung tikar lu juga gituin? Gue pengen fair aja sih. Lu juga Iya. kalau rame-rame orang yang rame-rame ini Dan ayo. banyak perusahaan-perusahaan gede pun sampai ketutup coy. UKM temen gue tutup, Bor. Karena yang kerja sedikit tapi mereka harus tetap bayar gaji. Ini tukang son yang nyewain di IO, dijual sonnya malah jual ayam geprek. Gila nggak? Kasihan bro, dari jual son terus Itu masih mending loh ayam geprek, kalau misalkan nggak laku masih bisa dimakan. Tukang sos sepatu mau makan apa lu benang jahit? gua anjing kan gua cuci sepatu, lu mau ngecek. Sos sepatu, cuci sepatu kan Gua bisa. juga soal sepatu. Emang lu sos sepatu juga? Susanka kan juga bisa repair sepatu. Oh gitu. Makanya gua bilang Oh, gua berarti nggak lu tukang makan. sos sepatu juga ya? Iya. Yang Gua nggak kalau makan, tapi- yang kalau nggak dicari banyak ada ya, tapi kalau dicari nggak ada. Itu gua. Itu loh. Emang Oh lu berarti lu tidak sos sepatu Iya. depan rumah gua. Itu pegawai gua juga kayak gitu semua dulu, terus gua rekrutin. Lu tanya, ini tim gua ada yang pegawai Bekasi kan? Heeh. Kita kan gaji tetap utuh. Tetap utuh. Ada yang utuh, ada 70%. Tapi kalau gua utuh, tapi ada kolega gua yang habis total 2 bulan PSBB, dia 70%. Wow. Terus THR tetap harus dicairin. Tapi ada yang datang nggak buat dok semangat ya? Ada yang gitu nggak? Gua hari ini Ada yang nyelamatin nggak? Total hari ini di toko gua mendapatkan 38 paket, ada yang bingkisan, ada yang makanan, ada yang cuma surat, ada yang ucapan selamat, ada yang pil dari Papua, aku nggak tahu tuh tujuannya buat apa. Iya. Terus ada yang juga sepatu. Jadi emang mereka nyemangati terus.
Dan itu semangat dari jarak jauh berarti ya. Iya, Itu jatuh silaturahmi jarak Gue jauh. gak pernah berarti. ngeluh loh. Iya. Bahkan gue pengen berjuangan atau gue tutup separuh, gak pernah coy. Iya. Kalau gue mau repot aja Bor. Ya kan, mau protes tapi nggak bisa. Gue lebih berpikir gimana caranya kita bisa berbuat kebaikan. Anggap aja kita menebus, ya sedekah lah. Anggap aja kita menebus apa yang kita nggak pernah lakuin di masa lalu. Terus 3 bulan kita beraksi buat masyarakat. Dan gue yakin semua tuh ada balasannya. Setuju. Jadi gue yakin orang-orang yang sekarang resek ketika ada covid itu pasti akan dibalas coy. Nggak mungkin kan Tuhan ngerit aja nggak mungkin. Iya emang, iya bener sih. Pasti ada balasannya. Masih ada balasannya. Kalau ngerit aja mah centang biru doang nggak mungkin. Iya, centangnya Tuhan dua. juga pasti tahu ya. Bener. Lu lama-lama kayak ternyata muslim. Enggak, kok tiba-tiba lu tadi bilang Panji soalnya gimana sih? Oh iya nggak tahu gue. Gue Marvel Widianto. Oh iya. Pesan terakhir. Untuk pesan terakhir saya pengen pesan Big Mac 1, Oke. terus McFlurry 1 dan gua cheeseburger. cheeseburger. Tolong antarkan The New Media Hotel Relawan. Dan jernihnya pola pikir Ya. dan juga otak. Dan Oke. mengalahkan ego. Iya. 1 mangkok. Kirim gua ego yang dikalahkan. Kasih gua. Tolong ya teman-teman semuanya. Itu aja dari kita. Kalau emang pengen viral, tolong jangan bikin orang-orang merana. Iya. Dan kalau pengen orang merana jangan bikin orang viral. Betul. Lo gimana sih dibalik-balik? Dibalas ya. Nggak apa-apa, harus dibalik-balik gitu, nggak apa-apa. Emang bagus. Sip. Kok Ya nih. Lah. cerut lagi ya? Aduh, curut. Waduh, lemes tangan gua. Oke, teman-teman semuanya. Kembali di Kopaja Part 3. Kapan? Kau pajak part 3 nanti ya. Kapan? Kalau siapa tahu kita kalau pajak part 3 sama Indira Kalista kan kita. Oh ya boleh. Udah part 4, ini part 3-nya. Oh iya. Part 4 apa? Oh, part 2 kan gue sendirian. Iya. Ini part 3. Jadi part 4 mungkin next kita halo Indira Kalista, kita tunggu di Wisma Atlet ya. Teman-temannya juga mungkin nggak apa-apa lah ya, teman-temannya ya. Slow. Kita ngobrol aja. Mau ngobrol tentang edukasi boleh, kemiskinan juga boleh. Gak apa-apa. Ntar gue tutupin kok tato-tatonya kayak gitu. Nggak apa-apa. Kita kan Menghibur praktek. siapa dong? Apa? Menghibur siapa? Pasien lah. Pasien, Jadi dokter. biar pasien ngerti. Oh ini yang gak takut. Sini. Sabar. Habu. Droplet langsung berarti ya. Langsung droplet didilatke ning cangkeme tuh. itu Itu aja kalau dari saya salam. Mantap jiwa dan Kopaja bersama saya Dr. Tirta dan Marvel Widianto. Oke merdeka mantap jiwa salam Covid dan harus dibasmi dari negara. Awas dan tutup pintu. Dia tutupin karena Bumi tercinta Indonesia. Nah,